Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang yang berbahagia ini kita berkumpul di tempat yang mulia untuk melaksanakan keputrian. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan ke Nabiullah Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang soleh yang istiqomah di jalan dakwah. Amin. Marilah kita mulai keputrian hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah dan keberkahan dan mengawali hari ini, kita dengarkan tilawah surat Al-Furqan ayat 21 sampai 29 yang akan dibacakan oleh Nadira dan sari tilawah oleh Alia. Kepada Nadira dan Alia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina laa yarjuuna liqaa'ana laulaa unzila 'alainaa al-malaa'ikatu aw naraa rabbanaa. Laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw kabira. Yauma yarawna al-malaa'ikata la bushra yawma idzin lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami wa nuzzila al-malaa'ikatu tanzila. Al-mulku yawma idzinil haqqu lir-rahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil-insani khadula. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat. Pada hari itu, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa dan mereka berkata, hijran mahjura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul,
Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan itu teman akrabku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Sadaqallahul Azim. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan mendengarkan tilawah mendapat pahala dari Allah SWT. Amin. Acara selanjutnya materi. Insya Allah keputrian kali ini akan disampaikan tauji oleh Ustazah Ima Rufaidah. Kepada beliau dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, yang dititipkan kepada kita. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih bisa merasakan menjadi seorang pribadi muslim, ya, yang imannya senantiasa tidak diragukan lagi, gitu ya. Ya, sholawat serta salam selalu terlimpah curah kepada pemilik pribadi sempurna, kepada uswatun hasanah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gimana kabarnya anak-anak sekalian? Ada yang jawab? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Baik, Bu. Tamrik bin Ziyad, hebat. Allah Masya Allah. Ya, alhamdulillah, semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Insya Allah pada pertemuan kali ini, keputrian kali ini, temanya ada di judul flyernya ya. Bagaimana kita sebagai makhluk sosial, gitu ya, tentunya makhluk yang harus berinteraksi dengan orang lain, tidak mungkin hidup sendiri, gitu ya. Pasti ada aturannya, gitu ya. Memang harus apa sih kita sebagai teman terhadap orang lain, gitu ya, supaya kita juga mendapatkan perlakuan baik dari orang lain sebagai teman kita. Khususnya kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara atau adab berteman, bergaul secara Islami. Tentu saja itu yang kita pilih karena kita hidup sebagai umat muslim, betul ya. Nah, jadi kalau dari lagu itu kira-kira apa yang diharapkan ketika berbicara bahwa persahabatan bagai kepompong? Harapannya apa sih ya kalau kayak gitu? Kalau misalkan tadi dari ulat jadi kepompong, kira-kira pengennya apa kalau kayak gitu? Ada yang mau masa depan bersama. Gimana siapa? Meraih masa depan bersama-sama. Oh, meraih masa depan bersama-sama. Masa depan yang seperti apa? Ini Silma ya dari suaranya? Yes. Iya. Masa depan seperti apa yang pengen Silma raih bersama sahabat? Yang tidak yang tidak mengecewakan. Oh, tidak mengecewakan. Berarti yang sukses gitu ya Silma ya? Sendiri atau bagi yang lain. Oke, tidak mengecewakan bagi sendiri ataupun orang lain. Insya Allah sukses dunia akhirat gitu ya. Kalau bilangnya tuh teman sedunia seakhirat gitu ya. Nanti di surga juga sampai ketemu lagi. Seperti itu bukan Silma, sahabat yang diinginkan? Amin. Ya, amin. Oke, gitu ya. Nah, jadi memilih sahabat itu bukan hal yang bisa kita anggap sepele, gitu ya. Ternyata itu harus kita pikirkan, gitu ya. Jangan sampai teman yang kita pilih itu adalah teman yang akan menjerumuskan kita di neraka kelak. Sama halnya seperti tadi yang surat sudah dibacakan oleh Kak Nadira dan Kak Alia, gitu ya. Kalau kalian simak, di situ ada curhatan. Curhatan siapa? Kita lihat ya.
Share screen dulu. Ini ya. Curhatan siapa? Curhatan orang-orang ketika kelak di akhirat, gitu ya. Ada curhatan, waduh, celaka nih, gitu ya. Kenapa dulu saya berteman dengan dia? Gitu, ada di ayat ke-28, gitu ya. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Waktu di dunia mungkin gak berasa gitu ya. Waktu di dunia itu ya temannya bisa bawa kita have fun gitu ya. Aku senang-senang aja. Terus aku juga gak bikin masalah yang besar gitu ya. Aku senang-senang aja temenan sama dia. Tapi ternyata ketika nanti di akhirat malah justru teman kita yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Nah, bukan masalah Bu kok teman pilih-pilih sih Bu gitu ya, kan nggak boleh pilih-pilih teman gitu. Kenapa kita harus memilih teman? Tetap yang kita prioritaskan adalah kita harus memikirkan bagaimana kelak di akhirat gitu ya. Makanya kita harus milih teman. Maksudnya milih teman tuh gini, boleh kita bermuamalah atau berhubungan dengan orang, misalkan orang kafir gitu ya, orang yang misalkan dalam pandangan syariah Islam tidak terlalu baik misalkan gitu ya, misalkan tidak pernah sholat, kita boleh berteman dengan mereka, tapi hanya sebatas teman biasa gitu. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana kita cara mencari teman yang akrab, teman yang akan membawa kita kepada kebaikan dan menjauhkan kita dari api neraka. Seperti itu ya. Jangan sampai kejadian di surat Al-Furqan ini gitu ya akan terjadi pada diri kita. Kita menyesal gara-gara salah memilih teman gitu ya. Nah, yang pertama, kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin selamat gitu ya di dunia dan di akhirat? Pertama adalah bergaul dengan orang yang solih. Ya, bergaul dengan orang yang solih. Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa salah satu sebab utama yang membantu menguatkan iman para sahabat Nabi adalah keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka. Ada dalam surat Ali Imran ayat 101. Ya. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Bagaimana mungkin atau tidak mungkin kalian menjadi kafir sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kalian. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Imran ayat 101. Nah, di situ digambarkan bahwa ada jaminan gak akan mungkin kafir gitu ya. Ketika Allah bacakan ayat-ayatnya, kemudian ada Rasulullah di situ, gitu ya. Insya Allah maka akan diberikan petunjuk kepadanya jalan yang lurus. Gitu. Jadi kalau misalkan kita senantiasa berada di lingkungan atau kita berada di lingkaran orang-orang yang solih atau salah satunya mungkin kita anggap paling solih, insya Allah hidup kita akan selamat, gitu ya, karena akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, kemudian Allah juga memerintahkan agar selalu bersama dengan orang-orang baik. Nah, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur. Kenapa ya? Kenapa harus seperti itu? Ya. Nah, supaya hidup kita tidak terjerumus kepada keburukan, gitu ya. Karena mau tidak mau teman dekat kita itu nanti akan mempengaruhi agama dan keimanan kita, gitu ya. Nanti akan beda efeknya ketika kita misalkan lagi main sama orang yang kita kenal suka lupa sholat, gitu
Nah, ketika main pasti kita ikut-ikutan lupa gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lagi main sama orang yang rajin sholat, pasti dia juga ngingetin kita untuk sholat. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama adalah senantiasa kita berteman dengan orang-orang yang solih, teman akrab ya. Nah, kemudian yang kedua, bergaul dengan penjual minyak mis. Nah, minyak mis itu minyak wangi gitu ya. Zaman dulu namanya minyak mis. Ada di hadis yang kalian juga pasti udah kenal hadis tersebut ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita itu agar bersahabat dengan orang yang memberikan kebaikan dan sering menasihati kita. Ada di hadis yang kalau berteman dengan orang berteman dengan penjual minyak gitu ya, insya Allah pasti kita ketularan wanginya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita berteman dengan pandai besi, gitu, maka peluang untuk baju kita terbakar atau bau kita jadi bau besi bakaran, itu sangat besar, gitu ya. Ini pasti hadisnya sering kalian dengar ya, gitu ya. Kalau berteman itu sama penjual minyak, gitu, karena pasti nanti kita ketularan wanginya, gitu ya. Paling enggak ketularan gitu ya, kecipratan wanginya. Ketika kita berteman dengan orang pintar gitu ya, pasti teman-teman yang lain nyangkanya kita ikutan pintar. Padahal mah kita ini ya, nebeng orang pintar itu pengen belajar juga gitu. Tapi orang pasti ngelihatnya, wah itu geng pintar. Itu nggak sih? Ya, gitu ya. Jadi minimal kita kecipratan dari namanya gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kita berteman dengan pandai besi gitu ya. Nah, mau nggak mau pasti kecipratan baunya juga gitu ya. Misalkan kita punya teman satu geng yang dia suka nyontek misalkan ya. Suka nyontek gitu, atau pernah ketahuan gurunya nyontek misalkan gitu. Nah, karena misalkan gurunya tahu dia berteman dengan kita gitu. Nah, misalkan atau teman-teman yang lain juga pasti nyangkanya si orang itu ikutan nyontek, padahal misalkan kita tidak gitu ya. Tapi karena kita bergaul dengan orang yang suka nyontek, jadi kita ke bawah-bawah juga gitu ya. Nah, teman yang baik yang seperti apa? Tadi juga diingatkan gitu ya bahwa tadi sih di lagu ya sempat kesimak gitu. Oke ya liriknya. Kalau ada yang salah itu diingetin gitu ya. Jadi ketika misalkan temannya nyontek, kita jangan ikutan nyontek gitu ya, atau jangan mendiamkan. Sebagai teman yang baik yang akan menyelamatkan nanti di akhirat kelak, kita malah mengingatkan gitu ya. So suci loh misalkan gitu ya. Ya emang bukan so suci gitu, emang saya suci misalkan gitu. Karena emang kita yang harapan surga gitu ya. Kita nggak mau sama-sama terjerumus ke dalam neraka. Kita nggak mau orang yang kita cintai, yaitu sahabat kita, itu masuk ke neraka gara-gara kita mendiamkan ketika dia mencontek gitu ya. Jadi kalau kita punya teman ada yang ngingetin gitu ya, jangan nyontek, kita jangan bilang so suci loh, jangan gitu. Itu artinya teman kita sayang sama kita gitu ya, gak mau meninggalkan kita di neraka gitu, sama-sama mau barengan di surga gitu ya. Nah, kemudian hadis ini menunjukkan bahwa larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita, dan hadis ini juga menunjukkan dorongan agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam agama dan dunia. Itu ya. Jadi pilih-pilih teman dekat supaya dunia akhirat kita selamat. Nah, yang keempat, memandangnya saja sudah membuat hati tenang, gitu ya. Belahan jiwa kita, atau dalam hal ini berarti kalian masih teman gitu ya. Nah, kita ngelihatnya aja enak gitu ya, tenang, adem. Ada nggak sih di kelas teman yang kayak gitu, dengan ngelihatnya aja hati kita adem gitu? Ada nggak? Halo, everybody. Ada Bu. Ada. Boleh sebutin temennya? Puput Bu.
Puput ya, Caili. Kata Caili puput tuh, puput ngademin kali gitu ya. Puput ngademin katanya tuh Put. Ya, jadi ada berarti puput layak tuh untuk kita jadikan teman gitu. Karena dengan melihat puput, Caili menjadi tenang. Itu bukan Caili? Iya, Bu. Iya, kayak gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita pilih teman yang bisa membuat ngelihatnya aja kita udah tenang gitu. Apalagi kalau kita bareng-bareng sama dia gitu ya. Nah, tapi kita bukan terus aja cari-cari aja. Saya nggak nemu Bu yang dilihat hati jadi tenang, yang ada kok empet terus gitu ya, kesel aja ngelihat dia misalkan gitu ya. Berarti kalau gitu kitanya yang berusaha menjadi menenangkan buat orang lain gitu ya. Kitanya yang berusaha untuk terlihat kalau di pandangan orang tuh kita jadi terlihatnya tenang gitu. Jadi jangan sibuk nyari-nyari mulu sampai kita jadi nggak baik-baik gitu. Tapi berarti kalau nggak ada kita aja deh yang jadi buat orang jadi tenang gitu ya. Nah, seperti hadis ini, nadrul mu'mini ilal mu'mini yajlu qalb. Pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain akan mengilapkan hati. Jadi dengan ngelihatnya aja hati kita tuh jadi tenang banget gitu ya. Sama halnya kayak cerita dulu para sahabat. Jadi dulu tahu Ibnu Taimiyah, tahu kan ya? Beliau sudah hafal Quran di usia 7 tahun gitu ya. Kemudian juga beliau terkenal dengan orang yang cerdas gitu ya. Nah, murid-muridnya itu sampai mengutarakan gitu ya, bahwa kalau kami ditimpa perasaan gundah gulana gitu ya, atau muncul dalam diri kami prasangka-prasangka buruk, atau ketika kami merasa sempit dalam menjalani hidup, kami segera mendatangi Ibnu Taimiyah untuk meminta nasihat. Hanya dengan memandang wajah beliau, kemudian mendengarkan nasihat beliau, serta merta hilang semua kegundahan yang kami rasakan, dan berganti dengan perasaan lapang, tegar, yakin, dan tenang. Nah, Masya Allah ya. Gitu. Nemu nggak orang kayak gitu sekarang? Ada ya? Ada nggak? Kan kamu kalau curhat, milih-milih orang nggak sih? Ya, milih-milih kan. Kira-kira yang emang kalau curhat tuh orangnya bisa ngademin gitu ya. Jangan sampai misalkan pas kita curhat, ya tadi ini ketahuan nyontek, syukurin loh. Gitu. Ada kan yang gitu ya? Kan gak enak ya dengernya gitu. Tapi misalkan kalau temannya baik gitu ya, tenang, kita milih tadi ketahuan nyontek nih, misalkan gitu. Ya udah, istighfar aja, jangan dilakuin lagi, misalkan kayak gitu. Itu kan lebih ngademin lagi ya. Kamu tinggal minta maaf sama gurunya, misalkan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Lain halnya dengan temannya menyalahkan kita. Lagian, nyontek gak hati-hati, gak pro, misalnya gitu ya. Nah, jangan sampai kita ketemu dengan orang yang seperti itu. Kemudian yang kelima, lihatlah siapa teman karibmu. Nah, kenapa? Di sini kita harus pandai-pandai memilih teman, karena nanti mau tidak mau teman dekat atau teman karib itu akan mempengaruhi perilaku kita, gitu ya. Almaru aladdi, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Nah, jadi kalau misalkan teman kita pelit, lama-lama kita akan menjadi pelit juga. Kalau misalkan teman kita biasanya nyontek, lama-lama kita akan ikutan nyontek. Teman kita, misalnya kita berteman dengan orang biasa nggak pakai ciput, lama-lama kita ikutan nggak pakai ciput. Benar apa benar? Benar nggak? Ya kan, misalkan ini. Dia nggak pakai ciput, nggak dimarahin tuh, ngikutin gitu ya. Dia pakai kaos kaki pendek, nggak kena tuh, selamat kayak gitu ya. Lagi nggak apes, pakai juga kaos kaki pendek, gitu nggak?
Halo, ada yang punya pengalaman itu? Iya, Bu. Iya Bu, gitu ya. Nah, jadi itu kenapa kita harus pilih-pilih gitu ya, dalam mencari teman akrab, gitu ya, dalam bergaul gitu. Karena apa yang dilakukan oleh teman kita tidak terasa, tanpa sadar, lama-lama akan kita lakukan. Contohnya, misalkan kalau misalkan kita berteman dengan 5 orang tukang nyontek, misalkan gitu ya. Tadinya waktu di SD sih rajin, ranking 1, ngerjain PR rajin, misalkan gitu ya. Terus pakaian rapi. Ke SMP, ketemu teman baru, nggak tahu tuh ya, tiba-tiba berteman aja, nggak tahu waktu di SD-nya seperti apa, gitu misalkan ya. Waktu di SD-nya seperti apa. Terus pas itu temenan tuh, taunya waktu yang diajak temenan waktu di SD terkenal tukang nyontek. Nah gitu nggak pakai ciput, nggak kenal kaos kaki gitu. Nah awalnya sih kita masih biasa aja gitu, cuman temen, insya Allah saya tidak akan ketularan misalkan gitu ya. Seminggu masih baik-baik aja, sebulan mulai tuh dia nggak pakai ciput, tetap cantik, malah lebih cantik, misalkan rambutnya sampai kelihatan, misalkan ya, mau nampakkan bahwa saya punya rambut loh, nah, gitu ya. Dah tuh sebulan ciput hilang, kemudian 2 bulan nggak pakai kaos kaki, nggak ribet ya pas ke kamar mandi, pakai buka, nah, gitu. Dia juga nggak pakai juga, kaos kaki hilang 2 bulan. Pas bulan ketiga PTS, ya, bulan ketiga PTS. Terus karena online misalnya ngajakin, ya, maaf ya, ada kendala teknis. Kedengeran nggak? Sekedar ya. Yang namanya manusia ya, hanya berencana, ternyata Allah punya takdir yang lain. Nah tadi, pas bulan ketiga, pas PTS gitu ya, temen yang tadi biasa nyontek tuh ngajakin, kerja bareng yuk, misalkan gitu ya, gimana lah caranya gitu ya, biar pas ujian bisa kerjain bareng gitu ya. Udah gitu, karena misalkan solidaritas gitu ya, masa sih temannya pada nyontek saya enggak, misalkan temannya juga nanyain ke kita, akhirnya luruh semua kebaikan-kebaikan kita karena kita salah bergaul ya. Jadi hati-hati memilih teman, karena nanti teman itu akan mencocoki kebiasaan kita, kita akan mencocoki kebiasaan teman kita ya. Nah, jadi seperti itu. Ternyata memilih sahabat itu bukan hal yang kecil. Itu perlu pemikiran yang tidak main-main gitu ya. Jangan sampai ketika kita berteman gitu ya, bersahabat, itu kita salah orang. Ya. Gaul itu boleh gitu ya, dengan siapa aja. Kemudian juga kalau nggak gaul kan nanti kuper misalkan ya, kita nggak ngikutin mereka yang joget-joget misalkan ya, nggak ngikutin mereka yang nggak pakai ciput misalkan ya, nanti kita dibilangnya kuper. Atau misalkan lu dari kelas 7 sampai kelas 9 masih cupu aja, dibilang cupu gara-gara apa? Gara-gara masih pakai ciput. Emang pakai ciput cupu ya? Ini pakai ciput, cupu nggak? Ya gitu. Atau misalkan ada juga kan siapa tuh artis-artis yang pakai
ya, pakai ciput tetap, tapi ya tetap aja bergaul gitu ya. Jadi jangan sampai kita terus mikirin, aduh orang nih nanti kalau gue pakai ciput bilang cupu, pakai kaos kaki soalin, terus aja yang kita pikirkan pikiran orang lain terhadap diri kita gitu ya. Nah lama-lama ya kita malah jadi terjerumus gitu, akhirnya malah jadi memasukkan kita ke golongan-golongan orang yang tidak baik gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, nah jadi kita tetap harus mikirin gitu ya, bagaimana keselamatan kita kelak di akhirat. Gitu ya. Yang harus kita tanamkan adalah yang paling penting adalah ridho Allah. Gitu ya. Karena dengan ridho Allah, semua yang kita inginkan, insya Allah kita dapatkan. Ada cerita ketika dulu saat paman Rasulullah Abu Thalib, gitu ya. Pada saat paman Rasulullah Abu Thalib itu meninggal, bukan meninggal, sakaratul maut. Saat itu ada Rasulullah, kemudian ada 2 orang sahabat pamannya, gitu ya. Salah satunya Abu Jahal. Nah, Rasulullah tuh sampai berkata gini, paman, kalau engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah kalimat itu akan menjadi saksi ketika di akhirat kelak, gitu ya. Rasulullah sampai mengiming-imingi seperti itu, gitu ya. Saking pengennya gitu orang yang dicintai itu sama-sama bisa berkumpul di surga. Tapi apa yang terjadi karena saat itu ada 2 orang temannya juga, gitu ya. Salah satunya Abu Jahal. Ketika sakaratul maut itu juga mempengaruhi, gitu ya. Abu Thalib, emang kamu mau ninggalin kepercayaan atau agama nenek moyang kita, gitu ya. Nah, namanya manusia, gitu ya, akan senantiasa diganggu setan sampai kita bahkan sampai pada saat sakaratul maut pun tetap setan akan terus mengganggu kita. Saat itu ya qadarullah, ya takdir Allah juga, ternyata paman Nabi lebih memilih agama leluhurnya, gitu ya, agama nenek moyangnya. Jadi saat itu ya paman Nabi meninggal dalam keadaan yang kafir. Nah, itu besarnya pengaruh dari teman. Jadi jangan sampai pengaruh-pengaruh teman itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Seperti itu ya. Kemudian tampil, nggak ada share. Jadi pandai-pandailah memilih teman bergaul, gitu ya. Jauhi teman bergaul yang jelek. Karena jika tidak mampu mengubah mereka, kita yang akan terhanyut. Ya. Banyak sekali gitu ya, yang menjadi baik karena lingkungan yang baik, tapi tidak sedikit juga gitu ya, banyak yang menjadi buruk karena lingkungan yang buruk. Bersyukur buat kalian yang sekolah di SMP Tatorik bin Ziyad gitu ya. Insya Allah orang yang masuk sini pasti yang pertama Islam semua, gitu ya. Yang kedua, guru-gurunya juga pasti senantiasa menjaga kondisi atau menjaga lingkungan untuk tetap Islami, gitu ya. Jadi jangan ini misalkan kesel, ya elah setoran lagi, hafalan lagi, gitu ya. Nah itu salah satu program menjaga kalian untuk senantiasa berada di lingkungan yang baik, seperti itu ya. Jadi pandai-pandailah mencari teman, pandai-pandailah bergaul, memilah-milah mana teman yang bisa kita jadikan teman akrab, mana orang yang kita jadikan teman biasa aja. Jadi pilihlah teman yang senantiasa mengingatkan kita gitu ya, untuk selalu berada dalam kondisi paling baik.
atau bahkan tadi kenapa gitu ya kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik gitu. Paling tidak kita termotivasi untuk selalu berbuat baik. Mungkin perasaannya akan beda gitu ketika kita misalkan berkumpul atau punya geng dengan orang-orang pintar, karena pengen ketularan pintar akhirnya saya temenan sama orang pintar ya. Awalnya mungkin ngerasa paling ya Allah kok saya paling ini ya, paling gak bisa ya, mungkin awalnya berat gitu. Tapi sebulan 2 bulan gitu ya, akhirnya malah jadi ketularan rajinnya, ketularan pinternya, jadi termotivasi untuk terus ikut-ikutan menjadi lebih baik. Mungkin dari Ibu Septiana, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita saling mendoakan, semoga semuanya senantiasa berada dalam lingkungan yang baik. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, menjauhkan kita dari segala hal yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khairu jaza atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga menjadi bekal meraih keridhoannya. Amin. Mari kita tutup keputrian hari ini dengan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku MC mengucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir batin bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.